Shalom, puji nama Tuhan, saudara-saudara yang kasih Tuhan. Pagi hari ini Tuhan baik dalam kehidupan kita, sehingga jika hari ini kita boleh datang di tempat ini, itu semua karena Tuhan mengasihi kita. Dan biar pada pagi hari ini kita akan siapkan hati kita untuk kita memuji dan menyembah Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau Bapa yang baik, Engkau Bapa yang luar biasa dalam kehidupan kami. Pagi hari ini Tuhan, kami rindu Tuhan datang padamu. Kami rindu mengucap syukur atas penyertaan-Mu sepanjang minggu ini dalam hidup kami. Dan kami percaya Tuhan bahwa penyertaan-Mu sepanjang masa bagi kami. Saat ini Tuhan, layakkanlah seluruh kehidupan kami untuk kami boleh datang sujud memuji dan menyembah Engkau. Terima kasih Bapa, pada pagi hari ini berotoritaslah di tempat ini. Dan kami percaya Tuhan bahwa kuasa-Mu saja yang bekerja pada saat ini. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Di nama Tuhan kita akan siapkan hati kita untuk kita datang pada Tuhan. Karena Tuhan baik dalam hidup kita. Biarlah nyata kehadiran Tuhan di dalam hidup kita saat ini. Haleluya. Amin. Haleluya, haleluya. Mari kita akan angkat sembah kita kepada Tuhan. Kita akan meninggikan namanya yang ajaib dalam hidup kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Amin. Hadirlah saat ini Bapa. Rasa
Pagi hari ini kami boleh merasakan hadirat-Mu Tuhan. Jamah setiap kami Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Ku terkagum menyembah-Mu, ku rasakan kemuliaan-Mu memenuhi tempat kudus-Mu. Betapa mulia hadirat-Mu Tuhan, ku terkagum menyembah-Mu, ku rasakan Benar Tuhan. kemuliaan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan lebih lagi membuka hati untuk Tuhan. Biarlah hadirat-Nya memenuhi tempat ini. Haleluya. Betapa mulia Amin, amin. hadirat-Mu Tuhan, ku terkagum menyembah, ku rasakan Yesus kemuliaan-Mu memenuhi tempat kudus-Mu. Betapa mulia hadirat-Mu Tuhan, ku terkagum menyembah-Mu, ku terkagum menyembah-Mu, ku terkagum menyembah-Mu. Haleluya. Oh, kami kagum Engkau, hadirat-Mu Tuhan, memulihkan hidup kami. Yesus, Bapakku yang baik, kami bersyukur. Terima kasih. Haleluya. Kami naikkan syukur. Terima kasih. Haleluya. Mari sembah Dia. Mari agungkan nama Yesus pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Mari kami undang Bapak Ibu Saudara, kami jemput bangkit berdiri. Kita akan lebih lagi menyembah Tuhan. Pagi hari ini kita akan merasakan hadirat-Nya yang luar biasa. Biarlah kita boleh membuka hati kita untuk memuji dan menyembah Dia. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu, buat penyertaan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Ku rasakan kemuliaan-Mu memenuhi tempat kudus-Mu. Betapa mulia hadirat-Mu Tuhan, ku terkagum menyembah-Mu. Katakan bersama lebih lagi, ku rasakan. Haleluya, haleluya. kemuliaan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur berkira bayasakani. Tempat kudus-Mu, betapa mulia hadirat-Mu Tuhan, ku terkagum menyembah.
mengucap syukur Tuhan, sebab Engkau adalah Allah kami, Allah yang luar biasa, Allah yang layak kami puji, kami sembah dan kami tinggikan. Terima kasih Bapa. Pagi hari ini kami mau lebih lagi memuji Engkau, dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya katakan amin, beri sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya, Tuhan kita luar biasa. Ajaib Engkau Tuhan, haleluya. Dengan gambus dan kecapi kita akan puji Tuhan, sebab Tuhan baik dalam kehidupan kita. Semuanya bertepuk tangan bagi Tuhan, haleluya. Haleluya. Tuhan kita luar biasa, Dia yang memberikan kekuatan bagi kita pagi hari ini. Amin. Bersuka di hadapannya, serukan
Puji nama Tuhan. Tetap kita menyembah pada Tuhan. Sebab di dalam Tuhan ada kekuatan. Dalam menghadapi masa-masa sulit, biarlah kita boleh tetap bertahan, kita akan tetap kuat. Karena ketika badai itu datang, Tuhan selalu menyertai kita. Tuhan yang memberikan kekuatan sehingga kita akan tetap berdiri teguh untuk terus melayani Tuhan. Haleluya, haleluya. Saat badai hidup menerpaku, firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku. Engkaulah perisaiku. Saat badai hidup menerpaku, firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Katakan dari hati kita bahwa Tuhan perisai dalam hidup kita. Engkaulah perisaiku. Saat badai hidup menerpaku, firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku.
karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri, benar Tuhan, di tengah badai. Dalam setiap badai dan masalah persoalan dalam hidup kami Tuhan, Engkau ada bersama dengan kami. Tangan-Mu yang kuat memegang kami Tuhan, sehingga kami boleh menjadi kuat teguh berdiri Tuhan. Terima kasih buat kasih setia-Mu Bapa. Haleluya, haleluya, terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri, Yesus, di tengah badai yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri, waktu selanjutnya kami serahkan kepada badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Mari Bapak Ibu Saudara, kekuatan kita hanya datangnya dari Tuhan. Saya mengajak Bapak Ibu, mari kita berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan. Amin. Ketika Bapak Ibu berdiri dan Bapak Ibu bisa mengatasi dengan pertolongan Tuhan badai-badai kehidupan, tetap beriman kepada Tuhan, itu merupakan anugerah Tuhan. Mari pagi ini angkat hati dan suaramu menyembah kepada Tuhan, Haleluya, haleluya. bersyukur kepada Tuhan buat kemenangan yang Tuhan berikan kepadamu. Amin. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Kian berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Bapa di surga, kami bersyukur kepada Tuhan buat pagi hari ini. Jika Tuhan sudah memberikan kemenangan kepada kami,
Kami ada dalam bait Tuhan, kami ada dalam rumah Tuhan, memuji dan menyembah Tuhan, memproklamirkan kemenangan yang Tuhan berikan kepada kami. Karena banyak orang yang sedang dalam kekalahan-kekalahan, mereka berada di tempat-tempat yang lain. Tetapi kami yang kami tahu dan kami ada hari ini, kami ada dalam rumah Tuhan, memuji dan menyembah Tuhan. Karena kami sangat melihat bagaimana Tuhan bekerja di dalam setiap kehidupan kami. Pagi hari ini, indah pujian dan penyembahan kami kepada Tuhan. Sekalipun banyak kekurangan di sana sini, tapi Engkau melihat hati kami yang tulus memuji dan menyembah Tuhan. Sempurnakanlah pujian dan penyembahan kami di hadapan-Mu, sehingga sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan. Kini saatnya kami akan mendengar firman-Mu. Tuhan, berbicaralah kepada kami, karena firman Tuhan adalah kekuatan baru bagi kami. Firman-Mu yang menopang setiap kehidupan kami. Segala sesuatu akan berlalu, apa yang kami miliki akan sirna, tetapi firman-Mu kekal selama-lamanya. Orang yang melakukan firman Tuhan hidup dalam kekekalan dan mendapatkan jaminan yang dari Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Pagi hari ini kami akan mendengar firman-Mu. Biarlah kekuatan iman tumbuh dalam hidup kami. Dan berikan kemampuan kepada kami Tuhan untuk mempercayai setiap firman Tuhan. Berikan kemampuan kepada kami untuk melakukan firman-Mu, supaya sungguh nyata kekuatan yang melimpah datangnya dari Tuhan. Hamba-Mu yang serba sangat terbatas, Roh Kudus mampukanlah hamba-Mu untuk mampu sampaikan firman-Mu dengan jelas, dengan benar, dan di dalam kehendak-Mu. Dan biarlah sukacita yang dari Allah, sekalipun di tengah-tengah kesulitan hidup, tekanan hidup, kami boleh mengalami damai sejahtera yang dari Allah. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan dengar firman Tuhan. Haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan duduk kembali Bapak Ibu. Shalom. Mari pagi ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan Bapak Ibu Saudara. Di dalam tema besar kita, bagaimana 3 bulan ini, bagaimana kita menjadi gereja yang kuat. Gereja yang kuat, gereja yang berada dalam kekuatan dan kuasa yang dari Tuhan. Dan kalau kita bisa pahami dan kita bisa sadari bahwa ketika kita menjadi kuat, bukan berarti kita tidak pernah menjadi lemah. Tetapi ketika kita menjadi lemah, ada kekuatan baru yang dari Tuhan. Apakah suara saya sampai dengar, bisa sampai belakang bisa didengar Bapak Ibu? Di atas bisa jelas? Karena rupa-rupanya agak trouble soalnya. Biar Tuhan tolong kita supaya kita tidak terganggu. Saya akan mengajak Bapak Ibu untuk membaca di dalam 2 Korintus pasal yang keempat. 2 Korintus pasal yang keempat, ayat yang ke-7 sampai dengan yang ke-10. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Kalau saya lanjutkan dengan ayat yang ke-11, sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga dalam Yesus menjadi nyata dalam tubuh kami yang fana ini. Biar Tuhan akan menolong dan memberkati setiap kehidupan kita semua. Slide-nya apakah kesulitan ditampilkan? Beda dengan sana ya. Bapak Ibu dan Saudara,
Ketika dalam situasi kondisi sekarang ini, barangkali Bapak Ibu datang dengan tidak baik-baik saja, ada dalam tekanan kehidupan. Tekanan kehidupan bisa berupa ekonomi yang tidak baik-baik saja. Tekanan kehidupan bisa berarti keluarga Bapak Ibu sedang tidak baik-baik saja, yang menguras energi pikiran untuk selalu kita boleh selalu kuat di dalam Tuhan. Tidak baik-baik saja bisa berarti kesehatan Bapak Ibu sedang terganggu. Ataupun mengalami tekanan-tekanan lainnya. Sehingga kita menjadi orang-orang yang sedang tidak baik-baik saja. Tetapi mari kita akan melihat bahwa di tengah-tengah tekanan, di tengah-tengah kehidupan tidak baik-baik saja ini, mari kita kuat di dalam Tuhan. Gereja kita akan menjadi gereja yang kuat ketika kita berada dalam kelemahan dan kita kuat di dalam Tuhan. Bagaimana seorang yang sukses bukan berarti tidak pernah jatuh. Tetapi ketika mereka jatuh dan mereka bangkit lagi. Beda dengan orang yang gagal. Orang yang gagal jatuh tetapi tidak bangkit lagi. Bapak, Ibu, dan Saudara, pada bagian-bagian ini kita bisa perhatikan dengan seksama bahwa di dalam pelayanan kita, mulai sejak zaman kisah para rasul, para murid-murid Tuhan, mereka juga menghadapi tantangan-tantangan kehidupan. Di zaman kita sekarang juga mengalami tantangan-tantangan kehidupan. Jika kehidupan kita perhatikan, beberapa tahun yang lalu kita bisa mendengar bahwa ada modernisasi. Bagaimana tenaga manusia mulai diganti dengan tenaga mesin. Yang membawa dampak pengangguran yang banyak. Yang membawa dampak orang kehilangan pekerjaannya. Tetapi saya mau sampaikan, tidak semua pekerjaan bisa dikerjakan oleh mesin. Ada peluang-peluang yang bisa kita kerjakan bersama-sama. Bahkan di era digital sekarang, Bapak Ibu Saudara, kalau kita pahami dan sadar atau tidak sadar, isi kepala manusia, otak manusia akan digeser dengan AI. Sehingga apa saja orang mulai malas berpikir dan mulai bertanya kepada AI. Ini yang akan sangat membahayakan kehidupan kita di tengah situasi kesulitan-kesulitan sekarang ini. Tapi kita akan bisa melihat, tetapi fakta di lapangan memang orang-orang yang bisa beradaptasi dengan lingkungan, orang-orang yang beradaptasi dengan kemajuan zaman ini yang akan memang terus bisa bertahan dengan baik. Tentu untuk bertahan di tengah-tengah situasi yang sulit ini perlu perubahan mindset yang kuat dalam kehidupan kita. Tetapi jika kita masih berada dalam mindset yang lama, tidak bisa mengalami perubahan kehidupan, maka akan sulit untuk kita bisa bertahan. Bapak, Ibu, dan Saudara, di tengah-tengah situasi semacam itu mari kita akan terus melihat bahwa janji Tuhan kepada kita selalu akan muncul. Ada beberapa yang menyampaikan Tuhan berjanji, Tuhan tidak berjanji langit selalu biru. Janji Dia akan menyertai kita. Di tengah situasi sulit barangkali yang kita alami, tapi satu hal yang kita bisa perhatikan, kuasa Tuhan bekerja di dalam kelemahan-kelemahan kita. Rasul Paulus berkata bahwa justru di dalam kelemahankulah kuasaku semakin nyata. Ada kekuatan Tuhan yang ada dalam kehidupan kita. Lanjut slide-nya. Bapak, Ibu, dan Saudara, apa yang membuat kita kuat di dalam Tuhan?
Tadi ayat-ayat menjelaskan bahwa tetapi harta ini yang kami punyai dalam bejana tanah liat. Bejana tanah liat ini menggambarkan kehidupan saya, kehidupan Bapak Ibu, yang kadang-kadang juga gampang pecah, gampang remuk. Tetapi apa yang di dalamnya ini yang akan mempengaruhi bejana itu. Ketika kita lihat bahwa harta ini yang kami punyai dalam hati kami, dalam bejana tanah liat kami, ini kita bisa membawa satu pengharapan di dalam Tuhan. Dan apakah harta yang ada dalam hati kita? Bukan emas, perak, dan kekuatan kita. Tetapi itu adalah Injil Kristus dan kuasa Roh Kudus. Bapak Ibu dan Saudara, mungkin kita memiliki keterbatasan di dalam banyak hal. Mungkin kesehatan kita juga tidak sekuat yang dulu. Barangkali pelayanan kita juga mulai terasa berat. Hidup Bapak Ibu juga mungkin juga mengalami berat kehidupannya. Banyak tantangan-tantangan yang dihadapi dan mungkin sulit untuk bisa menerima dan hidup di dalamnya. Tetapi kita tahu bahwa Tuhan tidak sedang mencari kita yang sempurna, yang selalu kuat terus menghadapi segala sesuatunya. Kadang kita lemah, dan Tuhan akan memakai orang-orang yang bersedia dipakainya, sekalipun dalam kelemahan-kelemahan kita. Itulah sebabnya kita tidak akan berdiri atau diam di dalam kelemahan kita. Kita akan terus berjalan, kita akan terus melakukan yang terbaik yang kita bisa. Bahkan dalam 2 Korintus 12 ayat 9, kita bisa melihat apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Di dalam kelemahanku, sempurnalah kuasa Tuhan. Beratnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ketika kita datang kepada Tuhan. Dalam perjanjian lama, Dia yang membelah laut, Dia yang meneduhkan badai, itu yang akan juga menyertai kehidupan kita. Sehingga Bapak Ibu dan Saudara, Tuhan baik dan menolong kita. Kelemahan kita bukanlah menjadi penghalang untuk kita melayani, melainkan kesempatan bagi kuasa Tuhan yang dahsyat dan luar biasa itu untuk dinyatakan. Sekali lagi Bapak Ibu dan Saudara, kelemahan bukanlah penghalang pelayanan. Kalau memang kita mau, tetapi kalau kita memang menginabubukan kelemahan, maka itu juga bisa menjadi kelemahan kita. Contoh ketika kita sakit, kita bisa ada dua pilihan. Kita ada di rumah dan menyampaikan kepada pengurus gereja atau kepada Pak Gembala mohon izin, saya sakit. Bisa begitu? Ketika Bapak Ibu berada dalam kesulitan-kesulitan, bisa juga izin, Pak Gembala, saya izin tidak bisa gereja. Kenapa? Tidak ada transport untuk ke gereja. Bisa juga menjadi alasan untuk kita tidak datang kepada Tuhan. Tetapi tidak sedikit orang yang sekalipun dalam kondisi sakit, dia datang kepada Tuhan. Sekalipun dia dalam pergumulan-pergumulan hidup, tidak ada dana, tidak ada keuangan, dia datang kepada Tuhan. Tidak ada kendaraan untuk naik mobil, dia jalan kaki. Tetapi ada usaha yang sungguh-sungguh, sehingga situasi yang sulit itu tidak menghalangi untuk dia datang kepada Tuhan. Ada contoh dalam Alkitab, seorang yang mengalami pendarahan 18 tahun, seorang wanita. Sudah kehabisan dana untuk berobat ke tabib, ke dokter, kemana-mana, tidak sembuh. Bahkan ketika sakit 18 tahun, itu membuat tubuhnya sangat kurus dan sangat lemah.
Tetapi ketika dia mendengar tentang Yesus, di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah kelemahan tubuhnya, dia berusaha untuk datang kepada Yesus. Dia berusaha untuk bersekutu dan menjumpai Tuhan Yesus dengan hati yang penuh iman, dengan hati yang penuh pengharapan. Seraya dia berkata dalam hatinya, asalku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Bapak, Ibu, dan Saudara, sakit kita, baik sakit ringan maupun sakit berat, bisa menjadi penghalang kita untuk datang kepada Tuhan. Apalagi kalau itu dibuat alasan. Dan sangat masuk akal. Dan kita tidak akan pernah mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Sakit yang kita alami, kekurangan yang kita alami, ketika kita datang kepada Tuhan dan menyerahkan kepada Tuhan, Allah penyembuh itu akan menyembuhkan kehidupan kita. Ketika kita dalam kekurangan, kita serahkan dalam tangan Tuhan. Seperti seorang janda yang dalam kesulitan, hanya punya beberapa tepung dan beberapa tetes minyak. Tetapi ketika dia bertemu dengan seorang nabi, hidupnya berubah. Dan seorang nabi itu berkata, buatkan dulu roti bagiku. Dan seorang perempuan ini berkata, sekarang saya hanya mau cari 2-3 potong kayu untuk membuat roti bagi saya dan anak saya. Dan setelah itu kami akan mati. Dia tahu bahwa setelah itu tidak ada lagi pengharapan. Tetapi karena engkau yang meminta, maka saya akan buatkan dan saya berikan kepadamu. Bapak, Ibu, dan Saudara, zaman dulu itu ketika seseorang memberikan kepada seorang nabi, itu sama dengan mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Sama dengan memberi kepada Tuhan. Itulah sebabnya ketika seorang janda ini memberi dan mengutamakan kepada Tuhan, firman Allah menuliskan, tepung itu tidak pernah habis, minyak itu tidak pernah habis, ada mujizat yang Tuhan berikan. Ada pertolongan-pertolongan Tuhan. Itulah sebabnya Bapak Ibu, di tengah-tengah kesulitan, kesukaran, jangan tambah jauh dari Tuhan. Di tengah-tengah tantangan-tantangan kehidupan, jangan malah menjauh dari Tuhan. Tidak ada pertolongan di sana. Yang benar adalah ketika kita sakit, datang kepada Tuhan. Seberapa kita bisa datang kepada Tuhan? Kalau kita berada dalam kesulitan, kekurangan, datang kepada Tuhan. Ada pertolongan Tuhan yang Tuhan janjikan. Kalau toh belum Dia tolong kita, paling tidak kita sudah mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Di tengah-tengah kesulitan dan kesukaran kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan Saudara, biarlah tekanan-tekanan, kesulitan-kesulitan hidup tidak boleh memadamkan semangat kita untuk datang kepada Tuhan. Kalau kita melihat apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam 2 Korintus 4 ayat 8 dan 9, lanjut. Jadi sekali lagi, tekanan boleh ada, masalah boleh ada, karena masalah itu akan selesai kalau kita sudah berjumpa dengan Tuhan Yesus. Selama kita masih hidup di dalam dunia ini, persoalan itu pasti masih ada. Kalau orang senyum-senyum bukan berarti tanpa masalah. Justru kalau senyum-senyum terus, justru itu tambah masalah. Bapak Ibu Saudara, orang yang diem bukan berarti dia juga bebas masalah. Diem gak mau ngomong, justru itu juga dalam masalah. Dan siapa yang tahu masalah itu? Kita sendiri. Siapa yang tahu kita sedang bermasalah? Kita sendiri. Orang lain bisa ditipu dengan topeng kita. Orang lain bisa ditipu dengan senyum kita. Oh, baik-baik saja, tidak ada masalah. Tetapi kita sendiri yang tahu. Tahu-tahu kita sudah jatuh. Bapak, Ibu, dan Saudara,
kita belajar bagaimana Tuhan akan terus menolong kita. Bagaimana Paulus menjelaskan ada bagian bagaimana dia ditindas, tetapi dia tidak terjepit. Barangkali digambarkan masalah datang dari berbagai macam arah. Dari kanan masalah, dari kiri masalah, dari depan masalah. Mungkin banyak masalah. Mungkin Bapak Ibu bisa hadapi masalah-masalah. Dari suami masalah, dari anak masalah, dari pekerjaan masalah, dari gereja juga masalah barangkali. Tetapi kita bisa melihat Tuhan tetap menyediakan jalan keluar bagi kita. Lanjut, supaya saya bisa juga mengikuti slide-nya. Tuhan tetap menyediakan jalan bagi kita. Semua jalan bisa buntu. Seperti perjalanan bangsa Israel. Ketika di belakang dikejar-kejar oleh tentara Mesir. Di kanan padang belantara yang penuh dengan binatang buas. Di sebelah kiri itu tempat-tempatnya setan pada waktu itu. Di depan itu adalah lautan. Tidak ada jalan keluar seolah-olah. Tetapi ketika berjalan dalam terang Tuhan, yang mustahil menjadi tidak mustahil. Lautan bisa dibelah oleh kuasa Tuhan. Kita bisa berjalan, bangsa Israel bisa berjalan dalam tempat yang seharusnya. Bapak, Ibu dan Saudara, itulah sebabnya ketika banyak masalah yang sedang kita hadapi, saya berharap tidak ada masalah, tetapi kita tidak juga cari masalah. Tapi jika masalah itu datang, mari kita hadapi dengan baik. Kita hadapi dengan penuh sukacita. Karena apa? Tuhan pasti memberikan jalan keluar bagi kita. Kita tidak akan dibiarkan stres seorang diri. Kita tidak akan dibiarkan oleh Tuhan dalam tekanan seorang diri. Ketika persoalan datang dari muka, belakang, kanan, kiri. Barangkali dari bawah, dari atas. Kita bisa berseru kepada Tuhan dan Tuhan akan membebaskan kita. Bapak, Ibu dan Saudara, barangkali juga kita kehabisan akal. Karena masalah itu bukan dari yang mungkin kita duga, ini orang ini bermasalah. Mungkin masalah itu datang dari orang-orang yang kita tidak pernah kita duga. Kenapa orang ini jadi masalah ya? Padahal tidak pernah kita duga sedikit pun dia bermasalah. Bapak Ibu Saudara, kita tidak mengerti. Tapi satu hal, Tuhan akan terus melakukan yang terbaik. Dalam Mazmur 46 kita bisa melihat bahwa Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Ketika kita menghadapi persoalan-persoalan kehidupan, biarlah datang kepada Tuhan. Karena Allah itu akan melindungi dan kekuatan kita tidak pernah habis. Amsal 3 ayat 5-6 kita bisa melihat bahwa percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, maka Dia akan melepaskan kita. Kepercayaan kita kepada Allah akan menolong kita. Bapak, Ibu dan Saudara, bahkan ketika dianiaya tidak ditinggalkan. Bagaimana ketika kita mengalami aniaya? Bapak Ibu mengalami aniaya kan? Enggak? Ada yang dianiaya suami, dianiaya istri? Mungkin enggak secara fisik, kata-katanya menyakitkan, kata-katanya seperti menganiaya kita? Enggak ada ya? Amin, enggak ada. Tetapi jika itu sempat terjadi, kita tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Saat dunia, saat orang-orang di sekitar kita tidak menghargai keberadaan kita, Tuhan tolong kita. Dia tetap perhatikan setiap kehidupan kita. Tapi satu hal, biarlah bejana kita penuh dengan firman Tuhan, penuh dengan Roh Kudus. Bapak, Ibu dan Saudara, bahkan ketika dihempaskan, kita mungkin jatuh, tapi Tuhan akan mengangkat kita kembali. Bahkan sering kita nyanyikan dalam pujian-pujian, apabila ia jatuh.
Yang jatuh adalah orang-orang benar. Tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tangannya, tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Jadilah orang benar, karena Tuhan akan menopang tangan kita. Dan kita tidak akan pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, Tuhan akan selalu menolong dan memberkati kita. Kemudian bagian berikutnya, mari kita belajar untuk melayani Tuhan, sekalipun dalam kesulitan, kekurangan-kekurangan. Bapak, Ibu, dan Saudara, banyak mulai dari pelayan-pelayan Tuhan, mulai jemaat Tuhan, ketika mengalami masalah-masalah ekonomi, itu kesetiaannya kepada Tuhan mulai menurun. Pagi ini saya akan berbicara masalah bagaimana ketika kita menghadapi kekurangan-kekurangan secara ekonomi. Lanjut, Kak. Karena memang sekarang tidak mudah. Sekarang secara global ekonomi itu mengalami persoalan-persoalan. Dan kita masih tetap bisa bertahan hari ini. Bangsa kita masih tetap eksis hari ini. Sekalipun dolar sudah mulai terus merangkak naik. Bahkan beberapa pakar-pakar ekonomi memprediksi kesulitan-kesulitan yang akan dihadapi oleh bangsa ini. Tetapi kita akan melihat pertolongan Tuhan yang ajaib dan luar biasa. Bapak, Ibu, dan Saudara, ekonomi memang bukan segala-galanya. Kemarin saya sampaikan ketika sharing dengan para hamba-hamba Tuhan, saya mengutip dari seorang profesor dari UPI mengatakan begini, uang bukan segala-galanya. Betul Bapak Ibu? Kok ragu-ragu ini? Ini kata profesor katanya, uang bukan segala-galanya. Tetapi kenyataan hidup segala-galanya butuh uang. Itu juga yang dihadapi, yang disampaikan oleh penceramah-penceramah rohani. Dia bisa membuktikan bahwa semua karena Tuhan. Semua karena anugerah Tuhan. Sehingga dia berkhotbah dengan berapi-api, uang bukan segala-galanya. Semua karena iman. Bapak, Ibu, dan Saudara. Tetapi seorang yang bernama Warren Buffett mengatakan begini, uang bukan segala-galanya. Engkau bisa mengatakan itu, tapi pastikan engkau sudah punya uang banyak. Kalau engkau tidak punya uang, jangan berkata uang bukan segala-galanya. Itu Warren Buffett mengatakan demikian. Juga orang mengatakan bahwa mengenai ekonomi, mengenai keuangan, bahwa uang tidak dibawa mati. Betul? Apakah nanti ketika kita meninggal saya akan pegang uang yang banyak gitu. Paling dijukuk sama anak-anak paling. Bapak, Saudara, uang tidak dibawa mati. Tetapi tidak sedikit orang merasa mati kalau tidak punya uang. Tapi Bapak Ibu bukan di sini, di luar sana. Jadi memang uang tidak dibawa mati. Tetapi tidak sedikit orang merasa mati jika tidak punya uang. Maka banyak orang yang bunuh diri kan karena mengalami kebangkrutan, mengalami krisis. Juga dikatakan bahwa uang seringkali jadi masalah. Orang bertengkar gara-gara uang 10.000 saling bunuh-membunuh. Gara-gara uang, gara-gara warisan, antar keluarga juga berantem sampai ke pengadilan dan habis semua hartanya. Tetapi saya mau sampaikan bahwa tidak sedikit masalah yang bisa diselesaikan dengan uang. Bahkan orang-orang muda kalau sedang lagi jatuh cinta mengatakan bahwa kalau sudah jatuh cinta Pak Pendeta, itu tidak ada urusannya dengan uang.
Tapi saya mau katakan bahwa cinta akan lebih indah jika ada uang. Tuhan tolong kita. Tetapi tentu tidak semanis ini. Ada banyak tantangan-tantangan. Kekurangan materi atau fasilitas jangan sampai membuat kita kehilangan kesetiaan kita kepada Tuhan. Terus sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dia akan lakukan yang terbaik. Bahkan Allah Yehova Jireh, Allah yang menyediakan segalanya tepat pada waktunya. Bapak Ibu dan Saudara, itulah sebabnya kalau saya gambarkan ketika kita kekurangan seperti tanah yang kering yang tidak ada airnya, mendekatlah kepada danau sumber air itu. Maka rongga-rongga kekeringan kita akan dialiri oleh aliran surgawi, sehingga kita tidak mengalami kekeringan lagi. Dia akan melakukan yang terbaik buat kita. Dia akan memberkati setiap kehidupan kita. Bapak Ibu dan Saudara, Tuhan melakukan yang terbaik. Dalam Filipi 4 ayat 19, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya. Allah kita, Allah yang baik. Bapak Ibu dan Saudara, bahkan dalam Mazmur 37 ayat 25, dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tidak pernah aku lihat orang benar ditinggalkan. Tidak pernah kita ditinggalkan oleh Tuhan. Kalau kita gambarkan sebagai orang tua, kemudian kita memiliki impian bahwa anak kita menjadi orang-orang yang berhasil, bukan? Anak kita menjadi anak-anak yang sukses. Tidak ada yang mengendaki anak-anaknya gagal. Bahkan dalam sebuah keluarga, ketika anaknya menjadi bintang kelas barangkali, itu yang seringkali diucapkan di dalam keluarga. Oh, anakku pinter, anakku hebat. Oh, beda dengan adiknya gitu. Kalau dalam keluarga juga yang sama, ketika yang satu diberkati lebih, kemudian yang satu mungkin masih kurang beruntung. Dalam pembicaraan orang tua barangkali sering, dan ini memang sangat menyakitkan anak-anak. Wow, lihatan itu loh, seperti kakakmu, tiap datang ke rumah mesti bawa buah tangan. Kamu datang orang-orang tok. Bapak dan Saudara, pada bagian-bagian ini ketika kita melihat bahwa setiap kita mengendaki orang-orang yang sukses, orang-orang yang berhasil. Bahkan dunia ini pun yang dilirik adalah orang-orang yang sukses. Dunia ini juga melirik orang-orang yang berhasil. Kalau kita gagal, jarang dilirik oleh dunia ini. Itulah sebabnya upayakan kita dengan sekuat tenaga, dengan cara-cara yang benar untuk kita menjadi orang-orang yang berhasil. Karena itu akan menarik perhatian banyak orang. Bapak dan Saudara, kita melihat bahwa kasih Tuhan melakukan yang terbaik. Sekali lagi, biarlah ketika kita mengalami kesulitan-kesulitan hidup dalam bidang ekonomi, mari kita melihat jangan sampai itu menghilangkan kesetiaan kita, menghilangkan panggilan kita. Allah yang Allah Yehova Jireh akan terus menyediakan bagi kita. Seperti seorang orang tua yang tidak ingin anaknya menderita. Itu sebabnya ketika kita kembali kepada penciptaan, kenapa manusia diciptakan pada hari yang terakhir? Karena Allah memberikan fasilitas dulu. Allah memberikan sarana prasarana dulu, baru manusia. Saya tidak bisa bayangkan ketika Allah menciptakan manusia dulu, kemudian gak ada air, kemudian gak ada terang, kemudian gak ada binatang-binatang yang bisa ada di sana, gak ada tumbuhan-tumbuhan. Saya bisa membayangkan. Saya melihat betapa Allah itu sangat sangat baik. Itulah sebabnya ketika kita ada di muka bumi ini, tentu Tuhan akan perhatikan setiap kehidupan kita semua. Bapak Ibu dan Saudara, kemudian berikutnya, mari kita akan tetap melayani Tuhan, sekalipun kondisi fisik kita menurun. Lanjut Kak. Paulus sendiri memiliki kelemahan, yaitu dia ada duri dalam daging. Dan duri dalam daging itu biasanya sangat menyakitkan. Yang tidak diangkat oleh Tuhan.
Dia sudah berdoa, tapi duri dalam daging itu tidak diangkat. Namun justru dalam kondisi itu ia terus belajar dan bergantung kepada Allah. Kesakitan yang luar biasa. Mungkin kalau di Malang biasanya, Bapak Ibu pernah telusupen? Oh, Bu Mira ini yang pernah telusupen ya Bu ya. Nah, kira-kira duri dalam daging kira-kira begitulah. Yang bisa membuat sakit, bahkan sampai operasi. Kelihatannya sedikit, tapi kalau dibiarkan, itu akan merembet kemana-mana. Dan itu yang dialami oleh Rasul Paulus. Dia ada duri dalam daging yang tidak diangkat-angkat sehingga bisa menghalangi kerohaniannya seharusnya. Tapi Rasul Paulus justru dia sungguh-sungguh datang kepada Tuhan dan Tuhan akan selalu melakukan yang terbaik. Bapak, Ibu dan Saudara, pada awal tadi saya sampaikan bahwa biarlah sakit memang kadang bisa menjadi penghalang, tapi jangan sampai sakit itu menghentikan pelayanan kita, menghentikan apa yang harus kita lakukan kepada Tuhan. Karena justru dalam keadaan kelemahan fisik, kita bisa melihat Tuhan menunjukkan kemuliaannya. Ketika kita melihat kapan Allah Yehova Jireh, kan ketika kita tidak ada apa-apa dulu kan, ketika kita mengalami kekurangan dan tidak ada apa-apa, kita bisa melihat Allah Yehova Jireh itu bekerja dalam kehidupan kita. Kita melihat Allah itu penyedia bagi kita ketika kita sedang tidak ada apa-apa. Demikian juga kita bisa melihat Allah itu penyembuh. Kita bisa mengalaminya sendiri ketika kita pernah sakit dan disembuhkan oleh Tuhan. Kalau baru kita berkata Allah penyembuhku. Itulah sebabnya Bapak dan Saudara, ketika tubuh fisik kita mulai lemah, tetaplah terus melayani Tuhan. Apalagi sekarang fisik kita masih kuat. Mari kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Jangan pakai alasan-alasan tertentu dan untuk tidak datang kepada Tuhan. Tidak datang kepada Tuhan akan selalu banyak alasan. Dan saya ingat guru saya dulu ketika menyampaikan, kamu jangan heran. Nanti kalau ada orang tidak datang ke gereja, itu sudah disiapkan sekeranjang alasan. Pasti akan ada alasan. Dan alasan itu masuk akal. Bapak Saudara, itulah sebabnya mari datang kepada Tuhan. Sekalipun fisik kita lemah. Karena ada saatnya kita masih kuat hari ini. Ada pujian yang seringkali dinyanyikan ya. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bapak masih kuat kan? Mari melayani Tuhan. Mari datang kepada Tuhan. Karena ada saatnya. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Jangan melayani Tuhan nanti saja. Baru kemudian ketika terkapar di tempat tidur gak bisa bergerak. Pak, saya mau melayani. Ya mau melayani apa kalau sudah tergeletak gitu? Mau WL, mau singer, gak bisa jalan. Suaranya sudah habis, serak karena batuk. Betul? Kemudian saya melayani, mau bersih-bersih gereja, sudah tidak kuat lagi. Nah sekarang mumpung masih kuat, layani Tuhan dengan semaksimal mungkin. Saatnya nanti kita tak berdaya, hidup ini loh sudah menjadi berkat. Bapak Ibu dan Saudara, pada bagian berikutnya kita akan melihat bahwa mungkin tekanan-tekanan, kesulitan-kesulitan itu adalah kesulitan ketika kita memenuhi panggilan dan amanat agung Tuhan untuk memberitakan kabar baik, untuk memberitakan Injil Tuhan. Kita mengalami kesulitan-kesulitan. Iya, karena memang kita di Indonesia minoritas, lebih sedikit, tapi biarlah kita bermental mayoritas. Bapak Ibu dan Saudara, ketika kita ada kesulitan-kesulitan memberitakan kabar baik, Tuhan akan tolong kita. Bagaimana ketika murid-murid Tuhan Yesus juga mengalami kesulitan-kesulitan hidup, kesulitan untuk menerapkan firman Tuhan,
kesulitan untuk memenuhi panggilan Tuhan menjadi pemberita-pemberita dan kabar baik yang dari Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara, murid-murid itu berdoa kepada Tuhan. Karena ada ancaman-ancaman dari pemimpin agama. Dan kita tahu bahwa dalam Kisah Rasul pasal 4 ayat 29 sampai 31. Para murid-murid Tuhan tidak berdoa, Tuhan singkirkanlah penghalang-penghalang itu. Singkirkanlah tantangan-tantangan itu. Tapi dia tidak berdoa demikian. Doanya sangat berbeda, Bapak Ibu Saudara. Ketika dia datang dan dia berdoa dalam tekanan-tekanan hidup, dia berdoa, Tuhan, ulurkan tanganmu buat mereka yang sakit. Ulurkan tanganmu buat mereka yang terikat. Nyatakan kuasa dan pertolonganmu kepada mereka. Bapak dan Saudara, ketika mereka berdoa dengan benar, maka goyanglah tempat mereka dan mereka semua dipenuhi dengan Roh Kudus. Dan ketika mereka dipenuhi dengan Roh Kudus, maka berikutnya, maka dengan berani mereka menyampaikan kabar baik. Bapak, Ibu dan Saudara, ini yang kadang-kadang sangat ironis sekali. Kita yang mengklaim hidup kita penuh dengan Roh Kudus, tapi tidak bisa berkata-kata kabar baik kepada orang lain. Tapi kadang kita melihat ada orang yang diklaim dia tidak percaya Roh Kudus, tapi dia memberitakan Injil dengan berani. Bapak, Ibu dan Saudara, mari kita akan melihat bagaimana penderitaan-penderitaan yang Tuhan akan tolong bagi kita, sehingga kita akan mendapatkan pertolongan Tuhan. Tantangan-tantangan dalam kehidupan kita itu adalah tantangan yang normal. Semua mengalami masalah-masalah yang sama. Semua dalam kenormalan. Bahkan murid-murid Tuhan Yesus dulu juga dianiaya. Bapak-bapak gereja juga dianiaya. Maka tidak heran kalau kita sekarang juga mengalami kesulitan-kesulitan. Itu sudah dialami oleh bapak-bapak kita. Itulah sebabnya Yohanes 16 ayat 33 berkata, dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tapi kuatkanlah hatimu. Dalam memberitakan kabar baik, mungkin kau akan mengalami kesulitan. Dari dalam dan dari luar, tapi kuatkanlah hatimu. Ini merupakan pesan Tuhan bagi kita. Bahkan kalau kita melihat pada bagian berikutnya, ketika kita berdoa dengan sungguh-sungguh, itu akan menghasilkan keteguhan hati. Kalau kita berdoa dengan sungguh-sungguh seperti para murid, dia berdoa dalam ancaman, dalam tekanan mereka bersungguh-sungguh, itu akan membuat keteguhan hati mereka semakin kuat untuk menerima janji Tuhan dalam kehidupan mereka. Bapak, Ibu dan Saudara, dan kita tahu bahwa ketika Roh Kudus turun atasnya, itu akan membaharui pelayanan-pelayanan kita. Makanya Bapak, Ibu, Saudara, ketika Bapak, Ibu ada semangat baru, ada gairah baru untuk melayani Tuhan, percayalah, itu dikerjakan oleh Roh Kudus. Sekalipun mungkin Bapak Ibu belum berbahasa roh, tapi dorongan kuat untuk melayani, itu adalah gerakan dari Roh Kudus. Kalau bukan dari Roh Kudus, orang akan lebih nyaman tinggal di kamar, akan lebih nyaman tinggal di rumah, tidak kemana-mana. Tetapi roh itu akan mendorong kita untuk kita bisa melayani dengan sebaik-baiknya. Sehingga ada kekuatan baru, ada keberanian baru yang mungkin tidak pernah kita pikirkan. Kok saya tiba-tiba berani ngomong begini ya? Ada kekuatan yang dari Tuhan, yang Tuhan berikan kepada kita. Sehingga ada kekuatan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu dan Saudara, pada bagian berikutnya kita akan melihat, bagian yang terakhir kita akan melihatnya, Bapak, Ibu, Saudara. Lanjut, Kak. Jadi penderitaan itu akan menjadi kesaksian. Saat kita tetap setia melayani di tengah-tengah kekurangan, saat kita setia melayani ketika kita sakit, saat di berbagai masalah menimpa kehidupan kita. Sekali lagi tadi saya sampaikan dan sekali lagi, dunia tidak melihat kekalahan kita, tapi mereka melihat Kristus yang hidup dan bersinar di dalam kehidupan kita. Kalau misalnya ada di antara Bapak Ibu yang kemudian, badan saya tidak enak,
tapi saya tetap melayani Tuhan. Itu akan menjadi nilai plus. Tapi ketika Bapak Ibu sedikit sakit, aduh saya diganti ya pelayanan, kenapa? Saya sakit, kenapa? Mas saya kumat. Padahal masih bisa kemana-mana, masih bisa makan. Saya diganti ya, kenapa? Saya pusing. Saudara, padahal kenyataannya tidak pusing. Tetapi ketika orang melihat dipegang masih demam, tapi melayani Tuhan, itu akan menjadi kesaksian sendiri. Saya bukan berarti paksa Bapak Ibu sakit kemudian harus melayani. Itu hubungan Bapak Ibu dengan Tuhan. Tapi ketika itu terjadi, ada kesaksian-kesaksian yang menguatkan orang-orang lain. Ketika Bapak Ibu dalam kesulitan-kesulitan tetap melayani Tuhan. Tidak ada alasan, maaf saya tidak melayani dulu, kenapa? Saya kesulitan. Apalagi kenapa? Saya tidak melayani dulu, kenapa? Saya sedang tidak baik sama dia. Saya tidak mau melayani. Mari Bapak Ibu Saudara, kita bersihkan hati kita. Sekalipun banyak tantangan dan kesulitan, kita akan melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Pada bagian terakhir, tekanan hidup mungkin melemahkan tubuh kita, tapi tidak akan pernah bisa memadamkan iman dan api panggilan kita. Selama Kristus ada di dalam kita, selalu ada kekuatan tak terbatas untuk tetap berdiri, tetap melayani, dan tetap menjadi saksinya. Ayat yang terakhir, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Bapak bisa menjalani ini karena kekuatan yang dari Tuhan. Amin Bapak Saudara. Dan ketika kita lemah, kalau toh hari ini Bapak Ibu ada yang sakit dan lemah, dan Bapak Ibu paksakan untuk datang kepada Tuhan, dan Bapak Ibu merindukan kesembuhan yang dari Tuhan, di hadapan kita ada perjamuan kudus. Memang bukan obat, tapi di dalamnya ada kuasa untuk menyembuhkan. Mungkin Bapak Ibu dalam tekanan-tekanan ekonomi, Bapak Ibu dalam tekanan-tekanan psikologi, masalah-masalah. Tuhan akan tolong kita. Tubuh dan darah Yesus yang bersatu dengan tubuh kita akan menguatkan kita. Dan Tuhan akan memberkati kita semuanya. Mari kita siapkan hati dengan baik. Mari kita tundukkan kepala, kita datang kepada Tuhan. Pada satu bukit jauh dari sini, kita mengenang kembali, mengingat kembali bagaimana kuasa Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kita. Pada satu bukit jauh dari sini, kulihat salib berdiri. Sepotong kayu kasar, sepotong kayu kasar, tanda dosa besar telah ditanggung oleh Yesus di kayu salib. Ku telah mati, ku datang pada salib itu, ku datang pada salib itu, ku teringat cinta Tuhanku yang ku jatuh dekat kakinya. Sana ku dapat ampun dosa. Ku datang pada salib itu. Saya mengundang Bapak Ibu pelayan perjamuan kudus untuk maju ke depan. Kita akan bersama-sama melayani dalam kekuatan dan kuasa dari Tuhan. Yang ku jatuh dekat
surga, kami bersyukur dan berterima kasih buat Tuhan pagi hari ini. Barangkali di antara kami ada yang mengalami sakit, tetap datang kepada Tuhan. Barangkali kami mengalami masalah-masalah, tapi tetap datang kepada Tuhan. Kami datang memohon pertolongan dan anugerah-Mu. Kami tidak bisa lalui dan jalani seorang diri. Kami membutuhkan Tuhan dalam kehidupan kami. Dan di hadapan kami ada perjamuan kudus. Tuhan, biarlah Engkau memberkatinya. Sehingga ketika kami bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus, selain dosa-dosa kami diampuni oleh Tuhan, ada tambahan-tambahan yang Tuhan mau berikan kepada kami. Kesembuhan, kekuatan yang dari Tuhan mengalir atas hidup kami. Kami berdoa, berkatilah roti dan anggur yang ada di hadapan kami dengan berkat-berkat Allah. Diberkatilah roti dan anggur yang ada di hadapan kami di dalam berkat Allah Bapa, Sang Putra, dan Roh Kudus. Barangkali mata kami tetap melihat itu adalah roti dan anggur, tapi iman kami biarlah melihatnya itu adalah tubuh dan darah Yesus. Hamba-hambamu yang akan membawa tubuh dan darah Yesus di antara jemaat Tuhan. Sucikan, layakkan kami. Ampuni setiap dosa dan pelanggaran kami. Sehingga kami boleh menjadi saluran berkat bagi jemaat Tuhan. Kami semua yang akan menikmati, kami semua yang akan bersekutu. Biarlah kami juga saling mengaku dosa. Jika ada salah di antara kami, supaya perjamuan kudus tidak mendatangkan hukuman bagi kami ketika hidup kami dalam keadaan berdosa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Pada satu bukit jauh dari sini, kulihat salib berdiri, sepotong kayu kasar, tanda dosa besar. Haleluya. Ku datang pada salib itu. Ku teringat cinta Tuhanku. Ya, ku jatuh dekat kakinya. Di sana aku dapat ampun dosa. Dapat ampun dosa. Pada satu bukit jauh dari sini. Pada satu bukit jauh dari sini, kulihat salib berdiri, potong kayu kasar, tanda Haleluya. besar. Di sana Tuhan Haleluya. datang pada salib itu. Ku teringat cinta Tuhan.
Mari kita angkat tubuh Tuhan dengan tangan kanan kita. Kita angkat di atas kepala kita, menghargai dan menghormati Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan setelah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pegang adalah persekutuan dengan tubuh Yesus? Mari dengan penuh percaya kita bersekutu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari alihkan cawan berisi darah perjanjian Tuhan di tangan kananmu dan angkat lebih tinggi dari kepala kita, menghormati dan menjunjung tinggi pengorbanan Tuhan Yesus. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah anggur yang kita pegang ada persekutuan dengan darah Yesus? Mari dengan penuh percaya kita bersekutu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tidak berlebihan, mari kita angkat kedua tangan kita. Tangan kita ada isinya kalau Tuhan yang memberkati kita. Sembah dan agungkan Dia. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, dengarkan firman Tuhan, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Angkat suaramu menyembah kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Angkat suaramu menyembah kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh. Haleluya, haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Bagi Dia segala pujian, bagi Dia segala hormat, bagi Dia segala kemuliaan. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Selama-lamanya, selama-lamanya, selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Bagimu Tuhan segala pujian, segala hormat dari kekal sampai selama-lamanya. Terima kasih buat janji firman-Mu atas kami. Terima kasih buat penyertaan-Mu atas kami. Dan kami semua adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Tantangan boleh ada, kesulitan boleh ada, sakit penyakit boleh ada, tetapi tidak akan menghalangi kami untuk datang kepada Tuhan.
Karena kuasa Roh Kudus yang tak terbatas itu, firman-Mu yang menopang kehidupan kami, akan memampukan kami untuk tetap berdiri di tengah badai, untuk tetap menjadi saksi Kristus yang efektif. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, amin. Dipersilakan dulu kembali Bapak Ibu. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari pada bagian berikutnya kita akan memberikan persembahan-persembahan kita kepada Tuhan. Karena persembahan itu bagian dari penyembahan kita. Kita memberikan penyembahan yang terbaik. Hari ini kita juga akan memberikan persembahan-persembahan yang terbaik bagi Tuhan kita. Bapak Ibu yang memberi dengan non tunai, di balik kursi ada scan barcode, bisa di sana. Sementara Bapak Ibu yang memberi secara tunai bisa dengan tertib maju ke depan untuk kita memberikan dengan penghormatan kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita. Ku bawa hormat syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sampai masuk ke hadirat Tuhan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan Sebab Tuhan baik. Bapa di surga, kami serahkan persembahan-persembahan kami dalam tangan Tuhan. Persembahan yang adalah penyembahan kami. Pemberian yang terbaik dalam bentuk nyata. Tuhan memberkatinya. Baik persembahan persepuluhan yang menjadi milik dan hak Tuhan. Persembahan misi. Persembahan untuk hari besar ulang tahun yang ke-75 GSC Amalta Family Batu pada bulan Juli mendatang. Maupun persembahan untuk pengembangan dan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Tuhan memberkatinya. Apa yang terbaik yang sudah kami berikan kepadamu, kiranya perkenanan Tuhan boleh terjadi atas hidup kami. Sekali lagi Bapa, biarlah tingkap-tingkap surga, berkat-berkat ilahi turun dan menjadi bagian kami semua. Gereja ini yang Tuhan percayakan untuk mengelola keuangan, biar kami kelola dengan tepat, dengan benar dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan. Setiap rupiah yang kami terima, setiap rupiah yang kami keluarkan, semua teradministrasi dengan baik dan penggunaannya bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah berkat-Mu turun atas persembahan kami pada saat pagi hari ini. Diberkatilah persembahan kami di dalam nama Allah Bapa, Sang Putra, dan Roh Kudus. Haleluya, amin. Puji Tuhan Bapak Ibu, sekali lagi terima kasih buat persembahan-persembahan yang Bapak Ibu sudah berikan sebagai bentuk penyembahan Bapak Ibu kepada Tuhan melalui keuangan kita. Kiranya Tuhan memberkati kita. Kita akan dengarkan pengumuman-pengumuman sepekan, biarlah kita bisa ikuti dengan baik
sebagai orang-orang yang terus berharap bergantung kepada Tuhan sepenuhnya. Tuhan memberkati. Shalom, Bapak, Ibu, dan Saudara Jemaat Maranatha Family Batu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Mari bergabung dan mengajak keluarga serta sahabat dalam ibadah raya Minggu pada pukul 7 pagi. Dilanjutkan pada pukul 9.15 pagi akan diadakan ibadah sekolah minggu di gedung gereja serta ibadah remaja di Hall MDM lantai 3. Mari bersama-sama kita doakan para generasi sebagai pondasi Gereja Mafa. Pada hari Selasa akan diadakan ibadah kaum wanita pada pukul 5 sore. Mari bergabung para wanita terpuji Mafa untuk bersama-sama memuliakan Tuhan. Selanjutnya pada hari Rabu akan diadakan ibadah doa atau MPC Maranatha Prayer Center pada pukul 6:30 malam. Mari seluruh jemaat Mafa bersatu dalam doa. Pada hari Kamis akan diadakan ibadah kaum pria pada pukul 6 sore. Mari bergabung para pria integritas Mafa dalam memuliakan Tuhan. Kemudian pada hari Jumat akan diadakan doa bersama dan persiapan pelayanan pada pukul 6 sore. Mari para pelayan Tuhan mempersiapkan hati untuk melayani Tuhan. Selanjutnya pada hari Sabtu akan diadakan ibadah kaum muda pada pukul 6 sore. Mari bergabung para Light Generation untuk semakin dikuatkan dalam iman kepada Tuhan. Selain itu, tersedia juga doa pagi setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 4:30 pagi. Mari seluruh jemaat Mafa bersama-sama membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Bagi jemaat yang sedang mengalami pergumulan berat, tekanan hidup, atau membutuhkan dukungan doa, mari datang dan berdoa bersama staf pastoral setiap hari Selasa hingga Jumat pukul 12 siang. Kiranya Tuhan menolong kita dan membebaskan kita dari setiap beban kehidupan. Damai sejahtera Tuhan menyertai kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, Bapak Ibu, biarlah kita bisa mengikuti hari-hari yang sudah kita sepakati bersama untuk kita bisa beribadah kepada Tuhan. Hari ini saya juga menyampaikan selamat datang kepada Bapak Ibu yang baru pertama kali bersama-sama dalam ibadah di GSCA Maranatha Family. Mungkin saya belum bisa menyebut satu persatu. Tadi ada yang dari GSCA Bali, GSCA Salom. Masih adakah? Bisa berdiri, cepat bisa melihatnya. Yang lain juga yang tadi belum sempat saya tahu dari mana. Menyambutmu di sini, berkumpul bersatu di rumah Tuhan. Bertambah satu lagi keluarga, berkumpul bersama di dalam Tuhan. Mari kita berdiri bersama-sama. Di dalam Tuhan, bersuka cita di dalam Tuhan. Tuhan berkati, biarlah menjadi bagian dari GSCA Maranatha Family Batu dan Tuhan memberkati. Mari kita akan akhiri ibadah kita. Kita memuji kemuliaan, kita memuji kebesaran Tuhan dan keagungan hanya bagi Tuhan. Kami kebesaran-Mu ya Allah kami.
Engkau sampai selama-lamanya. Pagi hari ini kami mengucap syukur kepada Tuhan buat berkat, rahmat dan anugerah Tuhan yang Tuhan limpahkan bagi kami. Secara khusus kami berdoa untuk setiap jemaat yang datang saat pagi hari ini. Tuhan memberkati nikah rumah tangga kami masing-masing. Memberkati hubungan suami dengan istri, orang tua dengan anak, mertua dengan menantu, antar saudara. Tuhan memberkati kami, sehingga sementara keluarga kami ada dalam dunia ini, tetapi kuasa surga, kebahagiaan surga turun dalam keluarga kami, sehingga terpancar dari dalam keluarga kami, kebahagiaan surgawi, menerangi dan memberkati keluarga-keluarga lain di sekitar kami. Hamba berdoa untuk setiap apa yang menjadi pekerjaan kami, apa yang kami kerjakan, kiranya Tuhan memberkatinya. Ada terobosan-terobosan baru dalam setiap dunia usaha kami, sehingga di antara kami tidak ada satupun yang berkekurangan, semua berkecukupan. Bahkan jika Tuhan izinkan hamba berdoa, semua boleh berkelimpahan di dalam berkat-berkat Allah yang selanjutnya akan melimpah dalam berbagai macam kebajikan. Hamba berdoa Bapa di surga untuk setiap hubungan kami dengan Tuhan. Saat kami berdoa seorang diri, berseru kepada Tuhan, baik ketika kami membangun mesbah keluarga kami, Tuhan juga ada di sana. Ketika kami beribadah raya seperti hari ini, Tuhan juga hadir memulihkan setiap kehidupan kami. Perkenanan Tuhan terjadi dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Bapa di surga, kami bersyukur buat anugerah Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hamba juga berdoa untuk anak-anak-Mu yang tidak bisa datang hari ini. Barangkali ada mereka yang lemah tubuh terbaring karena sakit. Tuhan memberkati, Tuhan menolongnya. Hamba berdoa di tempat ini kepada Allah yang tidak terbatas ruang dan waktu. Ketika mereka memang tidak memungkinkan lagi untuk datang kepada Tuhan, jamah dan sembuhkan mereka. Anugerah Tuhan turun atas mereka dan mereka kuat kembali di dalam Tuhan. Mereka yang lemah Kau kuatkan, yang susah Kau hiburkan. Yang mereka dalam bepergian keluar kota, keluar pulau, bahkan keluar negeri. Penyertaan Tuhan baik saat mereka pergi maupun saat mereka pulang dalam berkat dan anugerah-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Bapa di surga memserahkan setiap kegiatan-kegiatan yang sudah diumumkan. Kami bisa mengikutinya dengan baik. Tuhan menolongnya untuk membuat kami menjadi orang-orang yang setia kepada Tuhan. Setia akan panggilan dan pelayanan kepada Tuhan. Selama kami masih kuat di muka bumi ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hamba serahkan juga bangsa dan negara kami tercinta Indonesia ini. Di tengah-tengah gempuran-gempuran ekonomi, gempuran-gempuran budaya. Tuhan akan tolong bangsa kami Tuhan. Akan menolong pemimpin-pemimpin bangsa kami. Untuk dengan kebijakan-kebijakannya, dengan keputusan-keputusan diambil, membentengi dan memagari kami warga negara Indonesia dimanapun berada. Tuhan akan memberkatinya. Sekali lagi Bapak, seluruh masyarakat warga negara Indonesia diberkati dalam anugerah Tuhan. Orang-orang yang tinggal di Indonesia diberkati dalam anugerah Tuhan. Hamba juga untuk berdoa untuk gereja-gereja di Kota Batu khususnya dan gereja sidang jemaat Allah. Tuhan memberkatinya sehingga kami boleh bersama-sama bergandeng tangan untuk membawa misi Allah di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami akan pulang, biar kami mohon berkat Tuhan turun atas kami. Mari Bapak Ibu dan Saudara, arahkan hati, iman dan pengharapanmu kepada Tuhan. Kita mohon berkat-berkatnya. Bapak Ibu dan saudara-saudaraku sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kepadamu damai sejahtera. Kiranya berkat yang dari Allah Bapa, di dalam cinta kasih anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, dan dalam kuasa dan urapan Roh Kudus, turun atas kita. Berkat-berkat surgawi, berkat-berkat ilahi, turun dan menjadi bagian kita. Menuntun kita, memimpin kita dalam kemenangan-kemenangan iman. Mari sama-sama yang percaya dan diberkati Tuhan dengan iman kita berkata, amin.